Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya, sungguh bersyukur ya untuk semangat kita bersama boleh hadir di dalam kebaktian doa di malam hari ini. Dan pada hari ini kita juga akan bersama-sama merenungkan satu tema perenungan firman Tuhan, di mana kita tahu bersama bahwa berminggu-minggu ini tema-tema firman Tuhan yang ada di dalam kebaktian doa sedang menyiapkan kita untuk masuk di dalam masa prapaskah ini, bahkan nantinya ketika kita masuk ke Holy Week, ke bagaimana memperingati Jumat Agung, merayakan Paskah. Biarlah perayaan-perayaan yang kita lakukan setiap tahun ini bukan jadi suatu rutinitas tahunan begitu ya, suatu rutinitas tahunan. Tetapi ini yang juga boleh membawa kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin bertumbuh di dalam Injil yang Tuhan mau kita itu hidupi dan beritakan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya sungguh sedih sebenarnya ya, ketika mendapati beberapa anak remaja, bahkan ketika kami mengadakan kelompok kecil di hari Minggu yang lalu, mereka itu nggak mengerti begitu. Apa arti hari Paskah? Ada seorang mentor yang menanyakan, apa artinya Paskah itu begitu? Lalu beberapa anak gak bisa jawab begitu. Mereka bingung, itu hari kematian atau hari kebangkitan? Begitu. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bertahun-tahun kita merayakan akan bagaimana Jumat Agung dan Paskah begitu. Dan seperti yang saya bilang tadi, biarlah bukan hanya anak remaja yang kami bimbing, tapi kita juga jemaat dewasa begitu. Semakin mengerti apa itu perayaan-perayaan gereja. Bukan hanya Jumat Agung, Paskah begitu, tapi Natal dan sebagainya begitu. Di dalam membawa kita sekali lagi semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Injil Tuhan. Dan biarlah melalui hal itu kita semakin menghidupi dan memberitakan Injil. Dan biarlah ini yang jadi spirit kita bersama ya, ketika kita akan bersama-sama merenungkan akan tema-tema yang sekali lagi rindu menghantar kita untuk memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di minggu yang lalu kita bersama-sama sudah membahas tema tentang pretense begitu ya, di mana kita diajak untuk membuka topeng kita dan membiarkan diri kita apa adanya begitu, untuk dibentuk Tuhan sejadi-jadinya. Karena perjalanan iman kita ini adalah proses bersama, kita bersama dengan Tuhan. Di mana biarlah kita membiarkan diri kita untuk dibentuk Tuhan, untuk diiring Tuhan. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema tentang probation, ya, atau masa pencobaan begitu. Di mana di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, ini sebenarnya adalah sehari-hari yang kita gumulkan. Masa pencobaan itu sehari-hari kita gumulkan begitu. Dan biarlah kita boleh tetap terus terarah kepada Tuhan, tetap mengikuti maunya Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan kan? Menyenangkanmu, senangkanmu. Nah, kita rindu kita tetap terus hidup dalam koridornya Tuhan. Hidup tetap terus sesuai dengan apa yang menjadi kemauannya Tuhan. Dan pada hari ini tema ini berdasar dari Lukas 4 ayat 1 sampai yang ke-13. Mari bersama-sama kita membuka akan Alkitab ini. Mari kita membacakan bagian ini secara bergantian. Saya ayat yang pertama, lalu jemaat yang ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai habis ayat yang ke-13. Dan dengan pembacaan firman Tuhan ini, mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti.
Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Silakan duduk kembali jemaat yang terkasih. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa itu probation? Ya, probation itu kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesianya, itu berarti masa pencobaan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, perjalanan kita bersama dengan Tuhan dikelilingi oleh yang namanya masa pencobaan. Dan yang ini, masa pencobaan ini adalah hal yang pasti yang memang kita akan hadapi di dalam dunia yang berdosa ini. Sehari-harinya kita bergumul dengan yang namanya masa pencobaan. Tapi kita perlu bersama-sama mencatat ya, bahwa meskipun masa pencobaan ini memang ada di sekeliling kita, tapi pencobaan itu bukan berasal daripada Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita melihat Yakobus 1 ayat yang ke-13, di situ mengatakan apa? Jika seseorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan itu berasal dari Allah. Jadi di situ dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan itu bukan berasal daripada Allah. Lalu pencobaan itu dari mana? Nah, pencobaan itu yang pertama adalah kalau kita melihat di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 12, di situ memperlihatkan bahwa pencobaan itu adalah berasal dari si iblis, si jahat. Yang dimana di dalam kehidupan kita di dunia ini bukanlah playground, tempat kita main-main, tempat kita senang-senang. Tetapi dunia ini dikatakan adalah apa? Battleground, medan peperangan. Ada suatu peperangan rohani di mana iblis berusaha untuk menjatuhkan anak Tuhan. Iblis berusaha untuk membawa anak Tuhan itu menjauh, memberontak di hadapan Tuhan. Dan itulah yang dia lakukan kepada Hawa, kepada Adam, manusia pertama, membuat mereka pada akhirnya jatuh dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa. Nah, pencobaan itu berasal daripada iblis. Lalu pencobaan datang dari mana lagi? Kalau kita melihat di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14, di situ menyatakan apa? Bahwa pencobaan itu datang dari keinginannya sendiri. Ketika seseorang itu dicobai, itu berasal dari keinginannya sendiri. Jadi di situ menunjukkan ketika kita jatuh di dalam dosa, maka apa? Ada kedagingan. Ya, kedagingan itulah yang mempengaruhi kita untuk apa? Hidup menjauh daripada Tuhan, memberontak di hadapan Tuhan. Kita enggak mengikuti akan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ini catatan penting yang perlu kita ingat begitu. Bahwa pencobaan ada di sekeliling kita. Tapi pencobaan itu bukan berasal daripada Allah. Tapi pencobaan itu dari iblis. Bahkan bisa jadi dari diri kita sendiri yang mencoba untuk apa? Berpaling daripada Tuhan. Inilah realita kehidupan kerohanian kita. Inilah perjalanan kita di hadapan Allah yang perlu apa? Kita sadari, kita aware begitu. Dan bukankah tadi saya mengatakan bahwa masa pencobaan itu, probation itu, sudah pasti akan kita hadapi dalam kehidupan kita yang berdosa ini. Bahkan sehari-harinya kita bergumul di dalamnya. Misalnya apa?
dengan pencobaan soal fisik begitu. Ketika kita bergumul soal makan dan minum, susah perekonomian begitu ya. Apalagi katanya beras makin naik begitu, ya kan? Nah, kita mungkin dengan beras yang naik bisa saja ngedumel begitu. Aduh, pemerintah nggak beres begini. Beras kok jadi naik begitu. Atau bukan hanya soal makan dan minum, soal kenyamanan. Kok hidupku begini amat begitu? Padahal hidupnya begini amat, dia sudah punya rumah, sudah punya mobil begitu. Tapi masih aja ngedumel, kok hidup aku begini amat? Kok aku nggak disayang Tuhan gitu? Ataupun ketika kita bergumul dengan pencobaan-pencobaan tentang kuasa, tentang kesombongan, bagaimana kita melihat bahwa diri kita itu lebih mampu daripada Tuhan, sehingga kita nggak bersandar kepada Tuhan. Ataupun pencobaan-pencobaan seperti misalnya berhala-berhala di sekeliling kita ini. Ya, berhala-berhala modern bukan hanya soal patung, sembayangan begitu. Tapi misalnya sosok yang kita lebih utamakan dibanding Tuhan. Barang-barang kita ya, khususnya yang muda-muda gitu, terlalu teradiksi dengan gadget, dengan game, dengan sosial media begitu. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pencobaan itu pasti dan ada di sekeliling kita. Setiap kita bergumul di dalamnya. Tapi kita bersyukur ya di dalam firman Tuhan yang juga ingin diberitakan kepada kita pada hari ini, bahwa di balik pencobaan yang bisa didatangkan oleh iblis, bahkan juga oleh diri kita sendiri, tapi bersyukur ada Tuhan yang menjadi tempat kita untuk berharap. Ada Tuhan, tempat di mana kita bisa mengandalkannya di dalam bagaimana kita menghadapi yang namanya pencobaan di dalam kehidupan kita. Nah, karena kenapa jemaat yang terkasih dalam Tuhan? Karena di dalam Allah lah, di situ dia bisa memakai pencobaan itu untuk apa? Untuk mendewasakan kita, untuk semakin memurnikan kita. Oleh karena itu, ya, bagaimana dalam dunia yang berdosa ini, dia mau turun ke dalam dunia ini, menjadi penebus kita. Dan sebagai orang-orang yang dia selamatkan dengan kuasa penebusannya, disitulah apa? Dia yang mau memampukan kita untuk melewati pencobaan demi pencobaan dalam kehidupan kita. Kita bisa berkemenangan bersamanya. Dan dikatakan di balik pencobaan itu, Tuhan bisa memakai akan hal itu untuk mendewasakan kita. Ya, iman kita semakin dimurnikan. Jadi dengan masa pencobaan, probation itu yang sudah pasti dan ada di sekeliling kita, sekali lagi kita lihat bagaimana kita melihatnya. Bagaimana kita menghadapinya. Apakah masa pencobaan itu kita lihat untuk menjatuhkan kita, apalagi dengan iblis yang begitu gencarnya, apalagi dengan diri kita yang juga bisa jatuh di dalamnya. Atau ya, kita dapat melihat probation itu, masa pencobaan itu adalah untuk mendewasakan kita, ya, anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah ditebusnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, masa pencobaan itu sudah pasti ada di sekeliling kita. Tapi kita bersyukur di dalam janji Allah, dia mengatakan apa? Bahwa dia bisa memakai probation itu, masa pencobaan itu, untuk mendewasakan iman kita, untuk memurnikan kita. Bahkan ketika dia mengizinkan pencobaan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, itu dikatakan apa? Tidak akan melampaui kekuatan kita. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Di dalam Allah mau memperlihatkan apa? Melalui firman Tuhan ini, masa pencobaan itu bisa dipakai untuk mendewasakan kita, memurnikan kita. Bahkan pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita.
Dan oleh karena itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang bersama-sama kita akan renungkan pada hari ini, ya, kita diajak begitu untuk senantiasa apa? Bisa mengandalkan Tuhan, bisa berharap kepada Tuhan. Bahkan bagaimana di dalam kehidupan kita yang dipenuhi dengan masa pencobaan ini, biarlah kita boleh apa? Tetap sabar, tetap tabah di dalam bagaimana kita menanti Tuhan. Hidup seutuhnya bersama dengan Tuhan. Bukankah ini janji yang indah dalam firman Tuhan? Bagaimana kita ketika kita menghadapi probation itu, masa pencobaan itu, yang sekali lagi pasti ada di sekeliling kita. Apakah kita itu tetap taat dan setia? Apakah kita tetap berfokus kepada nilai-nilai Injilnya Tuhan? Bagaimana kita ketika kita dicobai soal keuangan? Gak usah ke gereja lah, nanti hari Minggu gak usah ke gereja lah begitu. Hari Minggu kan ada cuan begitu. Ada orang-orang yang tetap ini akan datang begitu ke toko kita, klien begitu. Bagaimana ketika kita bergumul dalam hal itu? Apakah kita tetap memilih Tuhan atau cuan? Gimana jemaat yang terkasih dalam Tuhan? Bagaimana ketika kita menghadapi probation itu, masa-masa pencobaan itu? Apakah kita tetap taat dan setia? Apakah kita tetap berfokus kepada nilai-nilai Injil Allah yang Tuhan mau nyatakan kepada setiap kita? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam masa Prapaskah ini adalah masa yang baik begitu. Di dalam juga mengevaluasi diri kita, membawa diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimana ketika saya menghadapi masa pencobaan yang ada dalam dunia ini? Apakah saya tetap berpegang kepada Injil Tuhan? Atau selama ini saya jadinya mengecewakan Tuhan? Dan dengan mengecewakan Tuhan itu saya sudah hidup jauh daripada Tuhan. Saya sudah memberontak kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, masa Prapaskah ini adalah masa yang baik di dalam membawa kita untuk bisa mengevaluasi akan diri kita. Dan di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai yang ke-13, ya, di situ kita dapat melihat begitu bagaimana Yesus sebagai penebus dalam kehidupan kita, sebagai imam besar dalam kehidupan kita, sebenarnya dia juga yang telah mengalami masa pencobaan itu. Dia yang telah mengalami bagaimana pergumulan-pergumulan yang sudah pasti, yang ada di sekeliling kita, yang akan kita hadapi sehari-harinya. Di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13 ini menyatakan begitu ya, bahwa Yesus telah mengalaminya di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, dengan dia yang telah mengalaminya begitu, bahkan menjadi iman besar dalam kehidupan kita untuk menebus hidup kita, disitulah kepadanya sajalah kita bisa berharap. Nah, di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai yang ke-13 ini, bagaimana pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus? Bagaimana probation itu yang Tuhan Yesus alami? Nah, kita bisa melihat dua hal begitu ya. Bagaimana di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13 di sini. Nah, di sini sebenarnya memperlihatkan begitu. Bagaimana kemiripan probation, masa pencobaan yang pernah Israel dan Yesus alami begitu. Kalau kita melihat daripada kata-katanya begitu ya. Kalau di dalam Lukas 4 ayat yang kedua di situ dikatakan ia dibimbing oleh Roh ke padang gurun begitu. Dan kalau kita melihat di dalam konteks orang Israel ya, di dalam khususnya Ulangan 8 ayat yang kedua dan keempat, di situ ada menyatakan bahwa apa? Israel juga dipimpin oleh Tuhan untuk ke padang gurun begitu. Di dalam bagaimana mengalami yang namanya masa pencobaan itu begitu. Mereka sama-sama Israel dan Yesus itu dicobai. Dan sama-sama dikatakan di sini apa? Mengalami masa yang namanya 40 begitu. Dan kita tahu bersama Israel itu mengalami masa pencobaan selama berapa? 40 berapa? 40 berapa? 40 tahun. Dan Yesus dalam bagian ini juga mengalami masa 40 begitu ya. Selama 40 hari. Dan kalau kita melihat juga, kita bisa melihat ya dari ayat-ayat yang saya tunjukkan begitu.
Nah, Israel juga itu disebut dengan anak-anak Allah begitu. Di mana mereka mengalami yang namanya masa pencobaan. Tetapi juga di dalam bagian yang telah kita baca ini di ayat yang ketiga dan di yang ke-9, di situ juga menunjukkan begitu bahwa Yesus itu disebut dengan anak Allah. Jadi di sini yang seperti yang saya bilang tadi begitu. Bahwa Yesus juga mengalami yang namanya masa pencobaan yang seperti yang dialami oleh manusia begitu. Tapi yang membedakan adalah poin yang keempat begitu. Di dalam pola pengujian yang sama, beda di dalam bagaimana sikap menghadapinya. Kalau kita melihat di dalam sejarah Israel, di dalam masa pencobaan itu mereka pada akhirnya apa? Memberontak, mendukakan akan Roh Kudus. Tetapi di dalam bagian ini Yesus yang penuh roh itu, yang dipimpin ke padang gurun itu, pada akhirnya mampu untuk mengikuti akan kehendak roh. Berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, jadi Lukas 4 ayat 1 sampai 13 memperlihatkan akan hal ini. Dan belum lagi, bukan hanya sampai di situ, apalagi yang ditunjukkan Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Selain pola yang mirip, ya, Lukas 4 ayat 1 sampai 13 di sini juga menunjukkan begitu ya. Bukan hanya soal pola pengujian yang mirip begitu. Tetapi pencobaan-pencobaan yang Tuhan Yesus alami itu juga yang sehari-harinya kita gumulkan di dalam kehidupan kita. Misalnya pada pencobaan yang pertama di situ dikatakan apa? Dalam soal makanan, begitu ya. Kita mengetahui bersama di dalam perjalanan 40 hari itu, ya, Tuhan Yesus itu berpuasa begitu, makan dan minum, ya. Dan dengan begitu, sudah begitu lelahnya, ya, maka datanglah iblis begitu ya. Menawarkan kepada dia bahwa apa? Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu itu untuk menjadi roti. Nah, iblis itu mencoba untuk apa? Menjatuhkan akan Tuhan Yesus. Dan bukankah juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa bergumul soal makanan, soal kebutuhan fisik, begitu. Jadi di sini memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus juga mengalami akan hal ini, begitu. Dan terlebih ya di dalam pergumulan soal makanan, soal fisik ini, sebenarnya ada spirit motivasi iblis di dalam bagaimana supaya Tuhan Yesus itu bisa memakai akan identitasnya dengan semena-mena, begitu. Karena sebelum kejadian pencobaan di padang gurun ini, kalau kita melihat di bagian sebelumnya, di situ Yohanes membaptis akan Tuhan Yesus, bukan? Dan ketika dia membaptis, maka apa? Terbungalah langit-langit dan dikatakan apa? Inilah anak yang kukasihi. Jadi di situ dikatakan apa? Allah itu mengatakan Yesus adalah anak Allah, begitu. Dan setelah ya diteguhkan di dalam identitas itu, nah di dalam bagian selanjutnya pencobaan di padang gurun ini, disinilah iblis mengajak untuk apa? Tuhan Yesus itu memakai identitasnya dengan semena-menanya begitu. Supaya bisa mengikuti iblis, tidak mengikuti akan kehendak Tuhan. Dengan cara seperti apa? Supaya apa? Batu itu bisa diubah menjadi roti. Gampang gak buat Tuhan Yesus sebagai anak Allah untuk mengubah batu menjadi roti? Gampang gak? Gampang begitu. Tapi di sini memperlihatkan ya bahwa apa? Tuhan Yesus itu gak mengikuti kehendak iblis. Dia nggak semena-mena begitu ya, di dalam memakai akan identitasnya di hadapan Tuhan. Bahkan dia mengatakan apa? Manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Bukan hidup dari makanan saja, tetapi dari firman Tuhan. Nah, di balik jawaban Tuhan Yesus itu, di situ memperlihatkan apa sebenarnya? Bahwa dia mau mengikuti kehendak Allah. Dia percaya kepada kehendak Allah yang akan memeliharanya meskipun dia sudah begitu lemas di padang gurun itu, teman-teman sekali, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat sejarah Israel begitu ya di dalam perjanjian lama, ketika Israel itu dibawa ke padang gurun, lalu mereka lelah, lapar begitu, mereka butuh makanan, apa yang Israel lakukan di hadapan Tuhan? Mereka ngapain di hadapan Tuhan? Mereka bersungut-sungut, bukan? Mereka marah kepada Tuhan, bukan? Mereka nggak percaya pemeliharaan Tuhan, bukan?
Tapi di dalam bagian inilah begitu ya, Tuhan Yesus memperlihatkan begitu. Dia sebagai anak Allah, dia percaya bahwa apa? Akan pemeliharaan Bapanya di dalam kehidupannya. Dan bukan hanya pencobaan soal makanan yang kita bisa lihat dan juga di dalam kehidupan kita bisa alami. Tapi juga di dalam pencobaan yang kedua, di ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, di situ iblis pun membawa Tuhan Yesus untuk apa? Dicobai di dalam hal kekuasaan. Jadi dikatakan di dalam bagian selanjutnya, di dalam pencobaan yang selanjutnya, ya, iblis itu mengajak Tuhan Yesus untuk berada ke tempat yang tinggi, begitu. Jadi iblis dan Tuhan Yesus itu sebenarnya apa? Mendaki, begitu. Dan kalau mendaki, misalnya kalau kita ya dari lantai 1 sampai lantai 6, lift mati, kita naik tangga, capek bukan? Capek kan? Begitu ya. Nah, dikatakan di situ apa? Tuhan Yesus itu mendaki, begitu. Dan dengan lelahnya, begitu ya, di tempat yang tinggi, iblis mencobai Tuhan Yesus dengan apa? Menawarkan kekuasaan. Dia memperlihatkan akan kerajaan-kerajaan dunia, begitu. Dan di sini mau mengajak Tuhan Yesus untuk apa sebenarnya? Yaitu untuk memperlihatkan, begitu ya, menemukan jalan pintas begitu untuk berkuasa di atas dunia ini, begitu. Dan di balik pencobaan ini, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus apa? Menolak, begitu kan? Menolak, begitu. Dia menolak iblis. Dan sebenarnya di balik kekuasaan yang iblis itu ingin tawarkan kepada Tuhan Yesus, di situ mau memperlihatkan apa? Bahwa dia sebagai anak Allah, Tuhan Yesus itu sebagai anak Allah, sebenarnya datang ke dalam dunia ini bukan untuk senang-senang. Tetapi di dalam bagaimana menebus akan keberadaan manusia, dia harus menghadapi yang namanya penderitaan. Harus menghadapi yang namanya kematian. Untuk menebus kehidupan manusia yang berdosa ini. Tetapi di dalam pencobaan yang kedua ini, iblis mencoba menawarkan apa? Kekuasaan yang shortcut, yang jalan pintas begitu. Dengan menawarkan akan kerajaan-kerajaan dunia. Dan bersyukurnya di dalam masa pencobaan yang kedua ini, Tuhan Yesus menolak akan ajakan ini. Dan dia apa? Sebagai Tuhan yang menebus hidup kita, sebagai Tuhan yang kita andalkan, dia apa? Mau menempuh jalan salib. Dia mau menderita, dia mau mati untuk kita orang-orang berdosa. Dan apalagi yang kita lihat begitu ya, pencobaan apalagi yang kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13 ini. Bagaimana iblis yang mengajak Tuhan Yesus apa? Untuk mencobai akan dirinya sendiri begitu. Dan kalau kita melihat di dalam ayat 9 sampai 12 ini, setelah dari padang gurun ke tempat yang tinggi begitu ya. Nah, iblis itu membawa Tuhan Yesus itu untuk berada di Yerusalem. Nah, sebenarnya Yerusalem di situ adalah simbol bagaimana Tuhan Yesus di situ akan menderita, akan mati begitu. Dan di situ di dalam ajakan iblis begitu ya. Nah, dia mengatakan, dia membawa Tuhan Yesus itu ke atas bait suci. Dia mengajak Tuhan Yesus itu untuk apa? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, begitu. Bukankah malaikat-malaikat itu dikatakan dalam firman Tuhan akan melindungimu, begitu? Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi di sini memperlihatkan, begitu ya, Tuhan Yesus itu enggak mengikuti keinginan iblis. Bahkan di dalam bagaimana sulitnya dia dicobai pada waktu itu, begitu bergumulnya dia pada waktu itu, dia enggak mengikuti keinginan dirinya sendiri. Tapi dia mengikuti apa? Akan kehendak Allah. Akan apa yang Allah mau dalam kehidupannya. Sebenarnya semuanya untuk apa? Semuanya untuk menebus manusia dari kehidupannya yang berdosa. Semuanya agar apa? Injil dapat dinyatakan kepada manusia yang berdosa. Dan kalau kita melihat dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 12 ini, begitu ya, di bagian akhir di situ dikatakan apa? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dia menunggu
waktu yang baik. Jadi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum nantinya kita akan hidup bersama dengan Allah Bapa di sorga, begitu ya. Nah, selama kita berada dalam dunia ini, di sini memperlihatkan apa? Bahwa masa pencobaan itu, probation itu adalah sudah pasti. Ada di sekeliling kita. Bahkan Tuhan mengalami yang namanya pencobaan itu sendiri, begitu. Dan kita bersyukur Dia sebagai imam yang besar telah mengalami masa pencobaan itu. Dia turut merasakan akan apa? Bagaimana bergumulnya kita. Bagaimana lemahnya kita di dalam masa pencobaan itu. Dan pada akhirnya dengan kemenangannya dapat menebus akan kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya mengatakan apa? Kita bersyukur kita adalah orang-orang yang ditebus Tuhan. Kita punya Tuhan yang kita dapat andalkan. Kita punya Tuhan yang bagaimana tempat kita untuk bersandar di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kita. Maka di dalam masa prapaskah ini, sekali lagi ini adalah masa yang baik untuk membawa diri kita di hadapan Tuhan. Apa pencobaan-pencobaan yang saat-saat ini kita alami? Keuangankah? Kekuasaankah? Adiksikah? Soal berhalakah yang tidak bisa kita lepas? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di masa prapaskah ini adalah masa yang baik untuk membawa diri kita di hadapan Tuhan. Untuk kembali dikalibrasi oleh Tuhan. Supaya apa jemaat yang terkasih dalam Tuhan? Biarlah dalam kehidupan kita, kita semakin dimurnikan. Semakin didewasakan. Untuk apa? Tetap berpegang kepada nilai-nilai Injil Tuhan. Kepada apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah di dalam masa pencobaan yang firman Tuhan pada hari ini bukakan bahwa itu pasti ada di sekeliling kita. Mari kita enggak mengandalkan diri kita sendiri. Mari kita mengandalkan Tuhan yang menebus kita dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini yang juga boleh menguatkan kita untuk senantiasa datang kepada Ia, Allah pencipta, Allah penebus dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini yang juga boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa.